Ini nanti pengulangan zaman ini ya, zaman siapa itu, Kaisar Nero ya. Ini nanti kan pengulangan zaman Kaisar Nero, pembantaian besar-besaran anak-anak Tuhan. Dulu kan Kaisar Nero, sekarang ISIS, cuman diganti namanya saja. Rohnya tetap sama, rohnya itu tetap sama, tapi cuman diganti saja. Dulunya Kaisar Nero, zaman Kaisar Nero, sekarang diganti dengan nama ISIS. Rohnya itu tetap sama, pembantaian anak-anak Tuhan, seperti itu. Jadi ya bersiap-siap saja ya, martir semuanya. Pengikut Tuhan sejati itu harus siap martir. Apalagi yang masih beribadah di gedung-gedung gereja, gedung-gedung tempat ibadah, itu ya siapkan martir. Nanti kalian akan ditanya, kalian akan menyembah Tuhanmu atau menyembah kami. Kami itu ya mereka, setan. Seperti itu, ditanya satu persatu. Ada yang digorok, ada yang ditendang kepalanya, ada yang ditendang lehernya sampai putus. Nah seperti itu, pokoknya sadis-sadis, penganiayaan besar-besaran, pembantaian besar-besaran. Sama seperti zamannya Kaisar Nero. Dulu kan Kaisar Nero kan membantai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengikutnya Tuhan Yesus itu loh. Itu semua dibantai sama Kaisar Nero, martir semuanya mereka. Ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang dilepas tangannya, kakinya, dicopot lehernya, dicopot kepalanya, ya seperti itu. Terus dikasih apa, pemanas yang dari apa itu, dari api, tungku api itu loh, besi yang dicap di kulit itu sampai ditembuskan di tubuh loh, sampai dari depan tembus belakang, dari belakang tembus depan. Bagaimana rasanya itu, saking panasnya, organnya itu sampai keluar. Ya itu pembantaian zaman Nero ya, Kaisar Nero. Seperti itu. Itu memang sangat ya sadis ya, anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengikuti Tuhan Yesus zaman saat itu ya, itu habis semua dibantai sama Kaisar Nero, pembantaian habis-habisan. Nah ini sekarang terulang lagi, yaitu ISIS, rohnya sama. Makanya berhati-hati kalau di tempat ibadah tiba-tiba dikunci dari depan, dari belakang, kalian nggak bisa keluar tempat ibadah, ya sudah, berarti itu sudah, tempat ibadah itu sudah dikuasai oleh ISIS. Biasanya ya, aku kasih kisi-kisi ya, dalam bulan itu ya, sebelum ISIS itu masuk, itu biasanya dia ikut ibadah dulu, ikut misa. Kalau di tempat Katolik itu namanya misa, kalau di Kristen itu apa, ibadah ya. Nah sama, itu biasanya dalam satu bulan itu mereka ikut ibadah dulu 1, 2 kali atau 3 kali untuk mengikuti ritme ibadahnya, menyamar jadi jemaat biasa atau umat biasa, mengikuti alur apa namanya, alur jamnya, rundown acaranya di ibadah itu, di misanya itu sampai selesai. Kalau sudah tahu ya sudah, hari atau minggu kedua ketiganya baru mereka kunci itu tempat ibadah atau gerejanya itu, semuanya akan masuk di dalam, pintu depan, belakang, samping semuanya dikunci, memakai apa namanya itu, rantai atau borgol atau segala macam itu, untuk supaya umatnya itu tidak bisa keluar. Nah akhirnya ya pembantaian terjadi di situ, 10 orang, 15 orang yang ada di dalam situ, tahu-tahu duduk di tempat yang umat biasa tidak tahu, menyamar seperti umat biasa, pakai pakaian seperti umat biasa, ternyata bawa pedang, bawa segala macam senjata tajam, seperti itu.
Makanya kalau kalian masih pergi ke tempat-tempat ibadah ya hati-hati, was-was. Ya jangan menyangkal nama Tuhan saat martir itu saja intinya. Ya karena kalian masih terikat dengan tempat ibadah. Padahal gereja yang sesungguhnya itu ya hati kalian, diri kalian itu ya gereja. Bait Allah itu ya tubuh kalian itu sendiri, bukan bait Allah yang dalam bentuk gedung yang batu-batu seperti itu, batu-batu bangunan seperti itu, tidak. Sekarang sudah berganti kepada tubuh kalian sendiri, bait Allah itu. Karena semenjak diduduki antikristus, diduduki tanda binatang itu bukan lagi tempat ibadah atau gereja, tapi tempat tinggalnya antikristus. Ya kalian sudah terima tanda binatang. Tanda binatang itu kan tanda bahwa gereja itu sudah diduduki oleh antikristus. Makanya mereka menyarankan kalian memakai vaksin tanda binatang itu. Makanya dibilang antikristus itu akan duduk di baitnya Tuhan, ya gereja itu seperti itu. Makanya kalian sadar diri, memang jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, ya tidak tahu. Coba kalian merendahkan hati, berdoa, berpuasa. Puasa ini yang paling penting. Kalau kalian hidup kalian tidak pernah berpuasa ya susah. Berpuasa ya itu minimal itu 1 hari itu makan 1 kali. Terserah jamnya jam berapa, yang penting 1 hari itu makan 1 kali. Misalnya hari Senin makan jam 12 siang, hari Selasa makan jam 3, hari Rabu makan jam 6 misalnya saja. Terus hari Kamis itu makan jam 12 malam. Yang penting makan sekali saja. Kalau misalnya kalian berpuasa cukup sekali saja. Ya bayar harga supaya kalian tahu kebenaran. Sudah tidak tahu kebenaran, dikasih tahu kebenaran ngeyel. Ya sudah. Apalagi nggak pernah berpuasa, itu kan susah. Gimana suara kebenaran itu mau masuk kalau puasa saja kalian tidak pernah, baca firman tidak pernah, berdoa apalagi cuman setiap minggu saja berdoa, pulang dari gereja nggak pernah berdoa, berdoanya hanya di gereja saja tiap minggu, habis itu pulang gereja nggak berdoa lagi, sebelum makan nggak berdoa, sesudah makan nggak berdoa, nggak mengucapkan syukur. Nah bagaimana itu, bagaimana bisa tahu kebenaran, kan susah. Begitu. Gak kerasa ya sudah mau 2 jam loh aku bicara ya. Makanya kan kalian yang sudah terima tanda binatang itu jangan bangga, jangan terlalu bangga ya. Kalau sudah terima tanda binatang itu jangan membanggakan diri. Kalian itu sedang di ujung tanduk sebenarnya. Tinggal menunggu martir sebenarnya dari mereka ISIS ini nanti yang keluar itu, yang sudah siap untuk memberikan kode-kode ya dari mereka. Seperti itu. Jangan terlalu bangga yang memakai tanda binatang itu. Nasib kalian itu ada di ujung tanduk. Tinggal menunggu ISIS, sudah selesai. Terjadilah pembantaian besar-besaran. Selesai. Warga sekitar atau semuanya yang ada di sekitar kalian itu tidak akan bisa membantu kalian. Mereka juga akan takut lari. Apalagi kalau terjadi pembantaian di dalam satu gedung gereja, tempat ibadah. Selesai. Ada yang kepalanya diputus atau digorok, kepalanya dibuat tendang-tendangan atau sepak bola katakanlah. Ya karena ya seperti itu terjadinya, ya begitu tuh. Mau dibilang
menakut-nakuti, ya memang itu yang akan terjadi. Pembantaian besar-besaran, penganiayaan besar, seperti itu. Sang pembinasa keji, ya kalau ditulis di firman Tuhan, ya seperti itu. Itu kan semuanya sudah mulai tergenapi, ya, bencana besar-besaran. Terus mau ditunggu apa lagi? Di mana-mana air bah, di mana-mana, padahal kan sudah tertulis di saat kedatangan anak manusia itu air bah di mana-mana. Ya ini air bah sudah di mana-mana. Apa yang manusia mau tunggu lagi? Mau menunggu gempa dahsyat, ya itu terserah. Berarti ya tinggal menunggu mana yang diselamatkan, mana yang masih hidup saat gempa itu. Itu kan banyak ya korbannya nanti. Gempa yang dahsyat itu ratusan ribu bahkan jutaan, ya, atau malah miliaran, ya. Kan gunung itu akan meletus semuanya. Tidak hanya satu dua. Semua gunung itu meletus semuanya. Gunung yang tidak aktif maupun yang aktif itu meletus. Bayangkan saja seperti air mancur atau kembang api, ya. Itu tidak bisa dihindari. Seperti itu. Terus kalau nanti ya misalnya kalian ditangkap oleh ISIS, ya, itu ya jangan menyangkal nama Tuhan Yesus. Terus daging atau apa tubuh kalian itu nanti apa kayak disesat, ya, dia apa, kalau ikan itu apa, difilet. Nah itu ada yang daging kalian nanti akan difilet, ya, dijadikan makanan mereka, jadikan steak atau kornet. Nah seperti itu, ya, karena mereka kan apa namanya, dajjal, istilahnya apa, zaman dajaliyah, seperti itu. Ya itu ISIS, itu antikristus itu. Mau kalian tunggu-tunggu, ya itu terserah kalian. Itu yang akan terjadi, itu seperti itu. Banyak bertaburan daging-daging manusia nanti. Mereka bikin kornet atau bikin steak burger misalnya, ya, karena ya mereka kan dipakai si jahat, tidak punya hati nurani lagi, seperti itu. Tapi ya mereka itu untuk menguji iman kalian, benar-benar tidak kalian mengikuti Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, atau hanya setengah-setengah saja. Kan dibuktikan lewat ISIS nanti. Ada yang benar-benar menyembah Tuhan Yesus, ya dia tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus, karena yang nama paling berkuasa itu hanya Tuhan Yesus. Selain nama itu nggak ada kuasanya. Mau kalian menyebutkan nama selain Tuhan Yesus, nggak ada kuasanya. Membuat hujan berhenti saja hanya dengan nama Tuhan Yesus. Kalau kalian imani, punya iman sebiji sesawi, itu hujan deras itu bisa berhenti. Kalau kalian punya iman sebiji sesawi dengan menyebut nama Tuhan Yesus, selesai itu hujan, langsung reda, hujan lebat apapun. Kalau kalian punya iman sebiji sesawi. Tapi kalau kalian tidak punya iman, ya sudah, ya terima tanda binatang itu lagi, vaksin, microchip, anjing. Ini ya, anjing sekarang, ya, itu sekarang sudah memakai microchip yang dikatakan apa, stambum dulu itu hanya sertifikat kertas saja. Nah sekarang sudah digantikan oleh microchip. Sekali suntik vaksin itu sudah masuk microchipnya. Nah kalian yang kemarin pakai vaksin, berapa kali suntik itu, berapa kali masuk itu microchip di dalam tubuh kalian. Sedangkan anjing saja yang sekarang itu mereka suntik satu kali vaksin itu sudah masuk microchipnya, sudah ada device-nya, bluetooth-nya, sudah terlacak, sudah ada silsilahnya, sudah ada kodin di device tubuh anjing itu. Bayangkan saja, kemarin kalian pakai tanda binatang itu, berapa kali suntik vaksin itu, yaitu microchip yang ada di tubuh kalian sekarang. Makanya kalian bisa terlacak. Misalnya mau pakai 4, 5, atau 3, ya sudah, sesuai titik
microchipnya itu beredar di darah kalian. Seperti itu. Ya wajar kalau mereka bisa melacak keberadaan kalian. Cuman dimonitor, dihidupkan bluetoothnya, tubuh kalian muncul nama bluetooth di darah kalian itu. Seperti itu. Device nama kalian itu sudah termonitor sama mereka. Anjing saja sudah sekali vaksin sudah ada microchipnya sekarang. Mulai tahun ini ya. Tahun kemarin kayaknya juga sudah mulai, cuman tidak terlalu terbuka seperti tahun sekarang. Tahun sekarang itu benar-benar terbuka tentang microchip anjing. Kalau misalnya divaksin atau stambum ya katakanlah. Seperti itu. Dulu masih kertas sertifikat itu. Sekarang kan pakai vaksin itu disuntikan, masuk itu microchipnya. Jadi terdeteksi oleh alat radar khusus. Mau hilang di mana itu bisa dilacak anjingnya. Anjingnya itu ada silsilah dari keturunan mana, ada semuanya. Ya sama, manusia itu juga kemarin kalian pakai vaksin, suntik vaksin itu sama, ada microchipnya. Kalian bisa terlacak seperti itu. Mau lari di mana? Seperti itu. Aku hanya mengingatkan saja. Mau kalian percaya atau tidak percaya itu kembali lagi ke level iman kalian. Bukan aku ya, tapi kalian. Kan kalian yang butuh diselamatkan. Seperti itu. Itu kan kembali ke level iman kalian. Kalau kalian sudah menyadari ya, carilah hadirat Tuhan, sujud di kakinya Tuhan, pertobatan, minta pengampunan.